Jadi orang yang taubat itu level pertamanya move on, lupa sama dosanya, tapi dia tidak membenci pelakunya. Ada yang kedua, selalu ingat maksiatnya. Orang begini, kalau dia punya guru mengajarkan taubat, dia tahu cara taubat. Kalau dia taubat, selalu ingat ciri-cirinya, banyak nangis, banyak merindingnya. Kalau ingat begitu, selalu ingat dirinya yang hina. Orang begini nggak sempet mikirin orang. Jadi kenapa ada orang hijrah, habis itu ngata-ngatain temannya, padahal baru kemarin sore hijrah. Berarti dia hijrah baru pakaian dan fikrahnya, belum nafsnya. Bisa paham kenapa teman antum sekarang musuhin antum. Kenapa teman kita dulu, teman-teman ngopi bareng, ngafe bareng, sekarang malah ngajak berantem terus di grup, malah gak mau lagi semajelis. Itu karena dia baru di sini hijrah, tapi di dalam ini belum hijrah, apalagi kolbunya ya. Mana ada orang ahli zikir sibuk posting-posting video, ya enggak? Maka saya katakan ke dalam diri saya yang suka maksiat, kepada teman-teman saya yang masih maksiat, Allah bisa jatuh cinta kepada kita, kepada antum semua. Yang penting mau tobat. Lah Ustadz, saya tobat besok ngerjain lagi. Udah tobat lagi, sambalado, gak apa-apa. Tobat sambalado itu disebut tawab, ghaffar. Apa arti ghaffar? Allah yang menerima istighfar berkali-kali. Tawab, Allah yang menerima tobat lebih dari satu kali. Tolong jangan dengarkan lagi kalam ustadz yang dipinjam lisannya oleh setan dan mengatakan tidak boleh tobat berulang-ulang, tobat nanti saja. Itu setan yang ngomong, Pak. Karena Allah mengatakan tentang ciri-ciri orang yang mengundur-undur tobat, nanti saja kami tobat. Bener gak? Ada kan ayatnya? Ada ayatnya. Tar aja tobatnya. Kata kiai tobat itu cukup sekali. Gak bener. Tobat itu berkali-kali. Maka ada lafaz tasdik, tawab. Coba tanya kepada orang ahli nahwu sorof, apa arti tawab? Orang yang terjebak berkali-kali pada maksiat, dia pun berkali-kali tobat, sampai tobat itu jadi makomnya. Jadi saya kalau melihat ada orang maksiat, saya bawakan ke diri saya sendiri. Antum jangan jijik ngelihat perempuan yang buka aurat. Mata antum kan menikmati, ya toh? Jujur tuh yang senyum-senyum tuh, jujur tuh, ya senyum. Pada bengong kan? Itu kita munafik ke dalam diri kita sendiri. Coba sesali ya Allah, aku mengatakan orang itu hina, tapi aku menikmatinya. Gawat ya? Kita jijik katanya, benci melihat orang buka aurat, tapi mata antum tuh gak bisa lari dari dia. Bisa nggak mata kita lari dari orang cantik, bening, buka aurat? Pak, nggak bisa. Antum nggak ghadul basar di depan orang. Apa? Antum bisa ghadul basar depan masyarakat, depan teman. Di rumah buka Instagram bisa ghadul basar nggak? Saya nggak yakin. Jangan sok suci. Maka karena kita ini nggak ada yang benar utuh, makom pertama yang mesti kita buka adalah makom taubah. Ya. Pribadi yang suka tobat, tidak menyesal ala ma fa'altahu min wujudiz zalat, tidak menyesali apa yang engkau lakukan dari kesalahan-kesalahan. Udahlah salah, ya, merasa tidak salah. Jadi teman-teman, kita ini pasti punya kelemahan, benar nggak? Punya dosa. Hari ini ada yang nggak berdosa? Beneran? Ada yang nggak dosa angkat tangan? Saya kasih langsung ridaknya. Gak yakin deh. Nggak dosa di mata, dosa di hati. Selalu ada. Nah, ciri-ciri kolbu sudah mati, nggak nyesel, nggak merasa dirinya hina, ya, nggak pernah menyesali kok saya begini ya gitu. Maka selama nih siapapun di antara antum, di antara kami kita ini
masih ada perasaan kok saya begini, insya Allah hidayah akan menjemputmu. Ada perasaan emang hidup begini-gini aja ya, insya Allah nanti akan dijemput oleh hidayah. Rubbama fataha laka bab ta'ah. Bisa saja engkau dimudahkan untuk taat, tapi taatmu tidak diterima. Banyak orang secara zahir hari ini sepertinya taat, soleh, tapi karena dia meremehkan orang lain yang dia anggap tidak soleh, Allah langsung cut. Ya, Allah langsung buang semua ketaatan dia. Ada sebaliknya, ada orang sudah taat, tapi digelisah. Ya. Maka di saat dia gelisah, Allah kemudian menetapkan dalam garis takdirnya, wa qada 'alaika bidzanbi. Allah gariskan bagi dia dosa. Dia ditakdirkan menjadi pendosa. Ketika dia taat, bukan malah merasa dirinya menjadi hamba Allah, dia malah merasa suci. Maka Allah karena sayang kepada dia, Allah ciptakan suatu persimpangan jalan di hidupnya. Dia kemudian mencicipi maksiat. Di saat dia mencicipi maksiat, dia kemudian mulai gelisah lagi, dan muncul rasa takut. Di saat rasa takut itu muncul, dia kemudian menangis dan sujud kepada Allah. Inilah maknanya. Siapa tahu Allah ciptakan persimpangan jalan bagimu, lalu engkau bermaksiat, lalu engkau menyesali maksiatmu. Ternyata itulah penyebab engkau sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah itu taat dan maksiat itu sama. Ada orang taat, fawailul lil musallin, celaka bagi orang sholat karena sok dengan sholatnya. Ada Allah rahmati orang yang maksiat jika dia taubat. Maka dipanggil di Quran, wahai orang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang lurus.